Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini ya, kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ilmam bi Ba'di Ayatil Ahkam, yaitu pada An-Naw' Ats-Tsani ya. Jenis kedua ya, dari ayat-ayat yang berkaitan dengan haji. Wa mawdu'uhu mahdhurat al-ihram, yang bertemakan larangan-larangan bagi orang yang sedang berihram. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu terjadi pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Jadi tidak satu bulan, tapi bulan-bulan. Faman farada fihinnal hajja, maka barang siapa yang berniat haji pada bulan-bulan tersebut, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Nah ini, siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji di bulan tersebut, artinya dia telah ihram ya. Fala rafatha, maka janganlah ia berbuat rafath. Rafath itu ya maknanya jima, wa muqaddimatuhu, dan juga permulaannya, tidak boleh. Karena ini dilarang bagi seorang yang sedang ihram. Wala fusuqa, dan jangan berbuat kefasikan, kemaksiatan, kezaliman. Ini juga larangan bagi orang yang sedang ihram. Wala jidala fil haji, dan juga tidak berjidal, bertikai, berdebat ketika dia sedang berhaji. Maka tiga ini harus diperhatikan. Tiga ini harus diperhatikan. Fala rafath, nggak boleh berbuat rafath ya. Nggak boleh berbuat rafath ya. Wala fusuq, nggak boleh berbuat fasik. Wala jidal, nggak boleh banyak berdebat. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah, dan apapun yang kamu lakukan berupa kebaikan, itu diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan ya, itu diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan larangan-larangannya ya, yaitu tidak boleh berbuat rafath, nggak boleh berbuat fusuk, dan nggak boleh berjidal ya. Kemudian apa kata Allah? Dan apapun yang kamu lakukan berupa kebaikan diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan ya, ataupun keyakinan, itu semua diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Dulu banyak ya orang-orang dari Yaman ya, mereka melakukan haji ya, mereka berhaji ya, tidak mempersiapkan bekal. Akhirnya mereka sampai Mekah minta-minta. Makanya kata Allah, wa tazawwadu, dan berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini bekal akhirat. Maka ketika safar dunia saja butuh bekal, ya apalagi safar akhirat. Ya. Safar dunia bekalnya tadi harta,
terus ya, fisik. Ini safar dunia. Safar akhirat itu butuh bekal yang namanya takwa. Yang ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, anittaqullah, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang diberi kecerdasan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yubayyinullahu ta'ala fi hadhihi al-ayah anna lil-hajji ashhuran ma'lumat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa haji itu memiliki atau dilaksanakan pada bulan-bulan yang dimaklumi. Padahal haji itu mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Ya, berapa hari? 5 hari. Tapi di sini Allah sebutkan apa? Bulan-bulan. Allah sebutkan haji itu bulan-bulan yang diketahui Apa aja bulan-bulan haji Di sini ada 3 pendapat tentang bulan-bulan haji. Yang pertama, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu yang pertama, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan-bulan haji. Maka para hujjaj Baitillahil Haram para jamaah haji itu ada yang datang dari bulan Syawal ada yang datang dari bulan Dzulqa'dah ada yang datang dari bulan Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian pendapat kedua, bulan haji Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa kalau 10 hari pertama? Bukankah tanggal 11, 12, 13 itu masih hari-hari haji? Jawabannya karena rukun haji sudah dilaksanakan, yaitu di tanggal berapa? 9. Al-Hajju Arafah. Ini rukun besar hajinya sudah ada di tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian amalan-amalan utamanya juga sudah berada pada tanggal 10 Dzulhijjah. Apa aja amalan haji tanggal 10 Dzulhijjah? Jumrah Aqabah, melempar jumrah Aqabah. Kemudian hadyu, kemudian tahallul, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Ini 5 amalan haji, 5 amalan jamaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jumrah Aqabah, kemudian apa? Hadyu, setelah jumrah Aqabah adalah hadyu, tahallul, kemudian tahallul awal kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i. Dan ini nggak mesti berurutan, karena kata Nabi, ya Rasulullah, boleh nggak aku ini dulu? Boleh. Boleh nggak aku ini dulu? Boleh. Misal ngelihat jumrah Aqabah penuh, dia tawaf dulu. Atau ngelihat tawafnya penuh, dia sa'i dulu. Nggak masalah. Yang penting itu dilakukan di tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Adapun tanggal 11, 12, dan 13 disebut dengan Yaumul Qarr. Yaumul Qarr. Karena jamaah haji pada hari-hari tersebut menetap di Mina untuk melempar jumrah. Makanya dikatakan bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Namun Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala condong kepada pendapat pertama, bahwa bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Bahwa bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kemudian pendapat kedua, bulan haji itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Namun pendapat pertama dan kedua lah yang kuat, yang dipegang oleh jumhur, bahwasanya bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Baik Dzulhijjahnya 10 hari pertama ataupun Dzulhijjahnya seluruhnya, ataupun Dzulhijjah seluruhnya 1 bulan. Kenapa cuma 10 hari pertama? Karena inti dari ibadah haji terletak pada tanggal 9 dan
10 Dzulhijjah, pada tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan haji. Falaisa fi jami'is sanah kama huwa sya'nun fil umrah. Artinya enggak tiap tahun sebagaimana umrah. Kalau umrah ya sepanjang tahun. Kalau umrah sepanjang tahun. Bahkan ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan umrahnya yang 4 di bulan Dzulqa'dah. Kecuali umrah yang mengiringi haji. Bahkan ya, Rasul juga ya menganjurkan untuk berumrah di bulan Ramadan. Ya. Walaupun Rasul belum berumrah atau tidak berumrah di bulan Ramadan. Karena umrahnya Rasul itu ya di bulan apa? Dzulqa'dah. Artinya kalau umrah sepanjang tahun ya. Adapun haji hanya bulan-bulan tertentu saja. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Wa yukhbiru ta'ala anna man ahrama fihinna bil haji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa siapa saja yang berniat ihram di bulan-bulan tersebut ya. Fa'alzamahu nafsahu bihi ya, fayulzimha bila wazimi. Maka hendaklah ia ya berpegang pada konsekuensinya, yaitu konsekuensi bagi orang yang sedang ihram. Ada larangan-larangannya. Ihram haji itu seperti takbiratul ihram ketika salat. Orang ketika sudah mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka berlaku larangan-larangan salat. Begitu juga ya, setelah dia mengucapkan labbaika hajjan atau labbaika umratan, ya, maka ketika itu berlaku larangan-larangan ihram. Berlaku larangan-larangan ihram yang totalnya itu ada 9 hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang berihram. Wala yarfuthu wala yafsuq wala yukhasim. Di antaranya jangan berbuat rafas ya. Jangan berbuat rafas, jangan berbuat kefasikan, dan jangan banyak berdebat. Ya. Dan jangan banyak berdebat. Nah, ini kita ini diuji dengan perdebatan biasanya. Baik dengan keluarga kita, dengan teman sekamar kita, kan gitu. Diuji. Lianna dzalika yukhrijul hajja 'anil hikmati minhu. Karena ini semua ya, mengeluarkan makna kekhusyuan dari ibadah haji. Ya. Mengeluarkan hikmah dari ibadah haji. Apa hikmahnya? Al-khusyu'u lillahi ta'ala. Yang dituntut oleh orang yang sedang berihram, yang pertama al-khusyu' lillah. Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sedang ibadah. Karena dia sedang ibadah. Wal istighalu bi dzikrihi wa du'aihi, dan menyibukkan diri dengan doa-doa dan zikir. Makanya ya seorang itu kalau sudah berihram ya, dia harus banyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik ya innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Ini harus banyak bertalbiyah. Baik ihram haji atau ihram umrah ya. Orang sedang berihram baik ihram haji atau ihram umrah, banyak-banyak bertalbiyah. Banyak-banyak bertalbiyah. Dan juga ya banyak-banyak berdoa. Wa yahussu ta'ala ala fi'lil khair ya. Bahkan Allah memotivasi untuk banyak-banyak melakukan kebaikan. Mubayyinan annama fa'alahu al-'abdu min khairin fa innallaha ta'ala ya'lamu wa sayajzihi 'alaihi al-jazaa'al awfa. Dan kebaikan apapun yang dilakukan oleh manusia diketahui Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas. Diketahui Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas. Oleh karena itu kita harus jaga ucapan, jaga perbuatan. Karena sejatinya sampai dia tahallul dia itu sedang beribadah. Sampai dia tahallul dia itu sedang beribadah. Maka harus ya, jaga lisan, ya, jaga pandangan, ya, jaga sikap. Harus sibukkan diri dengan zikir, sibukkan diri dengan doa. Karena itu yang dituntut ya. Bagi mereka yang sedang ihram, bagi mereka yang sedang ihram. Cuman kalau ya kita saksikan sekarang ini
banyak jamaah haji atau jamaah umroh tuh yang diem gitu. Ya sudah, ihram nih ya. Itu sampai ya pelaksanaan tawaf, sampai pelaksanaan sa'i apa itu diem. Seolah-olah ya tidak ada zikir yang dituntut ya. Padahal mereka diperintahkan untuk memperbanyak apa? Talbiyah. Kalau memang dia ihramnya di pesawat, dari pesawat. Dari pesawat. Begitu ya, masuk ke Yalamlam, dia niat, dia ihram, di situ dia harus banyak bertalbiyah. Karena Yalamlam ke Jeddah itu kurang lebih 1 jam ke pesawat. Ya sudah masuk ke Yalamlam, dia bertalbiyah terus ya. Turun di misal bandara Jeddah ya. Dari Jeddah menuju Mekah terus bertalbiyah. Karena dia sedang dalam ihramnya. Dituntut untuk banyak bertalbiyah. Sampai kapan? Nah, sampai masuk Masjidil Haram ya. Kemudian persiapan untuk tawaf. Di situ ya talbiyahnya berhenti. Di situ talbiyahnya berhenti karena ada zikir-zikir lagi di situ. Karena sekali lagi dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentang tawaf itu kata Nabi, at-tawafu mislu shalah ya. Tawaf itu seperti salat. Illa annallaha ahalla fihi al-kalam. Ya, bedanya kalau tawaf itu boleh bicara. Kalau salat boleh bicara enggak? Enggak boleh. Tawaf itu boleh bicara. Tetapi apa? At-tawafu mislu shalah. Tawaf itu seperti salat, makanya syaratnya harus suci. Salat itu tidak ada ucapan kecuali zikrullah. Doa dan zikrullah dalam ibadah salat, dalam tawaf pun sama. Maka tidak boleh ya, seorang menyibukkan diri kecuali dengan zikir dan doa. Kecuali dengan zikir dan doa. Tsumma ya'muru ta'ala bitazawwudi bil haji li'alla yahtajul mar'u li'alla yahtajal mar'u fayakuna kallan 'alan nasi wa ib'an 'alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi orang yang mau haji atau umrah untuk berbekal, membawa bekal. Sebagaimana penuturan Abdullah bin Abbas tadi ya. Orang-orang Yaman itu ya, mereka kalau haji tanpa bekal. Mereka meyakini masa sih Allah nggak ngasih kita makan padahal kita mau haji. Akhirnya mereka ya menjadi orang yang meminta-minta. Jadi Allah tidak mau seperti itu. Karena meminta-minta itu diharamkan. Kata Nabi, siapa yang meminta-minta untuk memperkaya diri, datang di hari kiamat, wawajuhu bid'atul lahmin, dengan wajah yang tidak ada separuh. Wajahnya tidak berdaging separuh. Makanya ya Allah melarang. Oleh karena itu ya syarat haji atau syarat umrah itu al-istita'ah, kemampuan. Kemampuan. Kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia itu untuk menunaikan haji bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kemampuan itu ya, kata para ulama ada 3. Yang pertama an-nafaqah, nafkah. Ya. Kemampuan dari sisi nafkah ya. Nafkah bagi dia dan nafkah bagi yang ditinggalkan. Ya. Nafkah bagi dirinya dan nafkah bagi yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua, ya, kemampuan fisik. Kemampuan fisik. Maka kalau ya, nafkahnya ada, fisiknya tidak mampu, ya, maka dia dikatakan ya, belum mampu haji. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bi ahkamil haji. Belajar tentang fikih-fikih haji atau umrah. Belajar, mempelajari, menguasai fikih haji atau umrah. Apa aja sih
rukun haji atau rukun umroh, apa saja wajibnya, apa saja sunnahnya, apa saja pembatalnya, ya. Itu harus difahami. Karena apa? Karena ibadah itu mabnaha ala ilmin. Ibadah itu fondasinya adalah ilmu. Kalau nggak sesuai dengan ilmu, maka ibadah itu sia-sia. Kalau nggak sesuai dengan ilmu, ibadah itu sia-sia. Makanya para ulama memasukkan al-ilmu bi ahkamil haji atau umrah, ya. Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum haji atau umrah itu sebagai istita'ah, kemampuan. Li'alla yahtajal mar'u fayakuna kallan 'alan nas, agar tidak jadi orang yang meminta-minta di sana. Yang menghinakan diri, ya, di sana. Karena yang dituntut adalah fokus, ya, untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Tsumma yu'akkidu ta'ala bi anna zadal akhirah huwa taqwa khairun min zadid dunya. Kemudian Allah mengkabarkan bahwa, ya, bekal terbaik untuk safar akhirat adalah takwa. Maka ketika dikatakan, ya, kepada Yunus bin Ubaid, ya, ada seorang minta wasiat kepada Yunus bin Ubaid, ya. Wasiatnya, alaika bitaqwallah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baik wasiat. Bahkan wasiat Allah kepada setiap manusia. Dari yang awal diciptakan sampai yang akhir manusia diciptakan, wasiat Allah itu adalah takwa. Apa sih takwa? Takwa itu antaj'al wiqayah bainaka wa baina adzabillah, kata para ulama. Takwa itu adalah engkau jadikan benteng antara dirimu, ya, dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Benteng itu namanya takwa. Nah, benteng ini dibangunnya dengan apa? Dengan mengerjakan perintah dan menjauhi. Maka itulah takwa. Maka siapa saja yang berusaha, ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, berarti dia sedang membuat benteng takwa. Berarti dia sedang, ya, membangun untuk dirinya benteng takwa yang akan, ya, menghalang-halangi antara dia dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu khairun min zadi dunya, bekal terbaik dari bekal-bekal yang ada. Bagaimana kata Allah tadi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kenapa? Takwa itu bekal terbaik, li'annahu tastaqimu bihi umurud dunya wal akhirah. Karena, ya, segala urusan dunia dan segala urusan akhirat itu akan beres dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam salah satu ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, ya, dari setiap problemnya. Akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi masalah tersebut. Dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari masalah tersebut. Karena manusia itu hidupnya dari masalah menuju masalah. Masalah ini beres, datang masalah berikutnya. Masalah berikutnya beres, datang masalah berikutnya. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan manusia seperti itu. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Dan kami ciptakan manusia itu dalam kelelahan. Dari masalah ke masalah berikutnya. Dari masalah ke masalah berikutnya. Dari problem ini beres, datang problem berikutnya. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Karena satu masalah kalau dihindari akan menumpuk. Kalau nggak diselesaikan, ya, akan menumpuk. Masih ada ribuan masalah di depan kita hingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Karena memang seperti itu. Apa tujuannya? Untuk menghapuskan dosa dan untuk mengangkat derajat kita. Untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita.
Maka kunci untuk mengatasi semua masalah itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhraj, jalan keluar dari setiap problem yang ada. Sehingga apapun masalahnya bisa ia hadapi. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kuncinya? Bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa. Prioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Selalu memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi itu ketika dihadapkan oleh sebuah masalah, beliau salat. Beliau salat karena salat ini bagian dari takwa. Salat ini bagian dari takwa. Makanya ya, setiap kita itu pasti memiliki masalah, pasti memiliki problem. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya diberikan makhraj saja, bukan hanya diberikan jalan keluar saja, tetapi juga apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan dikasih rizki dari arah yang tidak pernah kita duga. Rizki di sini tuh luas. Bisa berupa harta, bisa berupa teman baik, bisa berupa ya, keluarga yang saleh dan salihah. Ya. Itu bagian dari rezeki. Dan yang terpenting adalah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa qanaah ya, terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sabar dan ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rezeki. Jadi sekali lagi, rezeki itu tidak melulu soal apa? Harta itu ya bagian dari rezeki. Rezeki Allah itu luas. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan akan digiring ya. Allah giring rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah kita duga. Nah, itu ya diantara manfaat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Li'annahu tastaqimu bihi umur dunya wal akhirah ya. Wa yakhtimu al-aya bil amri bi taqwahu muwajjihan dzalika ila ashabil uqul ya. Dan Allah menutup ayat ini ya dengan perintah bertakwa kepada orang-orang yang masih memiliki pikiran. Artinya apa sih yang menghalangi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan ya, akan membantu, akan menolong, akan membimbing ya mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya Allah akan banyak mengijabahi ya doa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ya makna umum dari surat Al-Baqarah ayat 197 ya. Berikutnya adalah ma yustafadu minal ayat, faidah dari ayat. Yang pertama, annal hajja muwaqqatun bi ashhurin ma'lumatin la yasihu fi'luhu fi ghairiha. Haji yaitu memiliki waktu pada bulan-bulan yang dimaklumi, yaitu bulan apa aja? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. La yasihu fi'luhu fi ghairiha, tidak sah dilakukan di selain bulan ini. Tidak sah dilakukan di selain bulan ini. Yang pertama. Ini adalah bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji. Berikutnya annal ihrama bil haji iltizamun bihi. Seorang yang sudah berihram untuk haji, dia harus ya memahami konsekuensinya. Dia harus memahami apa saja sih larangan-larangannya. Ada 9 larangan bagi orang yang sedang berihram yang nanti akan kita bahas. Tetapi ya di dalam bab ini ada berapa larangan? 3. Pertama apa? Tidak boleh rafas. Rafas itu berkata kotor, ya, berkata jorok, ya, atau berjima, atau ya bercumbu. Tidak boleh. Itu namanya rafas.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nggak boleh berbuat kefasikan, nggak boleh berbuat kemaksiatan, nggak boleh berbuat kezaliman. Ya. Apalagi sampai meninggalkan sholat. Karena sebagian ya, jamaah haji kita itu ada yang namanya, kadang ada yang namanya sholat arba'in kan gitu. Jadi kalau sudah jumlahnya arba'in, udah genap 40 sholat, dia masih berada di sana juga udah nggak mau sholat. Gitu. Karena saya sudah melakukan sholat arba'in, sholat 50 waktu, kurang lebih 8 hari. Ya. Itu kalau sudah misalnya dia masih tinggal di sana, ya. Hari ke-9, hari ke-10 masih di Madinah itu udah, ya. Mereka kadang udah bermalas-malasan dengan alasan saya sudah sholat arba'in. Padahal meninggalkan sholat, ya, atau malas ke masjid, itu namanya fusuk. Gitu. Namanya perbuatan apa, Pak? Fasik. Maka orang sedang berihram harus menghindari ya, perbuatan fasik. Kemudian wala jidal, tidak banyak berdebat. Ya. Harus banyak mengalah. Ini ujian. Harus banyak mengalah. Ya. Tidak boleh banyak berselisih. Fala yatahallalu minhu biduni sababin syar'iyyin, maka dia nggak boleh bertahallul dari ihramnya kecuali dengan sebab syar'i. Tidak boleh seorang itu bertahallul dari ihramnya kecuali dengan sebab syar'i. Sawa'an kana fardun aw naflan, baik ya yang fardu atau yang sunnah, baik haji atau umrah, baik haji atau umrah. Baik ihram haji atau ihram umrah. Tidak boleh dia bertahallul kecuali ya sebelum waktunya, kecuali dengan sebab yang disyariatkan. Berikutnya tahrimul jima' wal mubasyarah li syahwatin fil ihram ya. Tidak boleh bagi seorang yang sedang ihram ya untuk berjima ya atau bercumbu. Ini termasuk larangan. Barang siapa yang melakukannya ya, maka bisa batal. Damnya itu motong onta. Kemudian dia harus keluar lagi dari ke area halal, kemudian ihram lagi. Berat. Waja'a fis sunnah ya. Dan datang di dalam sunnah an-nahyu anil khitbah, larangan melamar di saat ihram. Wa aqdin nikahi aidon, dan larangan ya, melangsungkan akad nikah. Ketika sedang dalam keadaan apa? Ihram. Akadnya tidak sah, ihramnya batal. Karena ini menafikan makna khusyuk. Menafikan makna khusyuk ya, terhadap Allah, khusyuk terhadap ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tahrimul fusuqi halal ihram ya. Larangan berbuat kefasikan di saat ihram ya. Wa huwa tahrimu khassun akhassu minat tahrimil al. Ini pengharaman yang khusus, yang lebih khusus dari pengharaman yang umum. Artinya seluruh maksiat itu dilarang, dikerjakan, apalagi dalam keadaan apa? Ihram. Berikutnya tahrimul jidal halal ihram, larangan ya berjidal di saat ihram. Wa yustasna min dzalik al jidalu lid darurah, dikecualikan ya perdebatan darurat fi isbatil haq, dalam menetapkan kebenaran, wa ibtalil batil, atau ya menghilangkan kebatilan. Ini tidak termasuk jidal ya. Yang dilarang itu debat kusir, debat yang gak ada faidahnya. Misalnya debat ini kira-kira pesawat pulangnya delay apa enggak gitu. Akhirnya debat ini enggak boleh. Debat-debat yang enggak ada faidahnya. Al-hathu ala fi'lil khair halal ihram ya. Kemudian motivasi untuk banyak melakukan kebaikan di saat ihram ya. Banyak melakukan kebaikan di saat ihram. Di samping ya perbuatan-perbuatan yang zahir tadi ya, maka kita juga harus menjaga hati. Harus membantu, banyak membantu, harus banyak berbagi di saat ihram. Karena ya kebaikan. Apapun yang kita lakukan berupa kebaikan itu akan diketahui Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memotivasi kita untuk banyak melakukan kebaikan. Allah memotivasi kita untuk banyak melakukan kebaikan. Kemudian ihatatullahi taala ilman bikulli syai'.
bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, nggak ada yang terlepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan sampai setelah tahallul ya, seolah-olah ya kembali ke setelan awal lagi. Jadi jangan ya, sampai kebaikan itu hanya sedang ihram saja. Kalau sudah tahallul nggak diperintahkan kebaikan, enggak. Maka selama kita hidup, selama kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula kita harus banyak melakukan kebaikan. Ya, kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bekal kita. Itulah yang nanti akan kita butuhkan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kau anggap remeh perbuatan baik sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talaq, walaupun hanya senyum kepada saudaramu itu kebaikan, jangan diremehkan. Kata Nabi, kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang baik itu sedekah. Maka ini perintah bukan hanya di saat sedang ihram saja, enggak. Ini perintah selama kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula kita harus banyak-banyak melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu yang kita lakukan, itu pada dasarnya bukan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada orang lain, tapi kembali kepada diri kita. Makanya di antara ya adab memberi, sebagaimana telah kita bahas ya di kita Mukhtasar Minhajul Qasidin, di antara adab memberi itu ya jangan pernah menyangka ya orang-orang yang menerima pemberian kita itu butuh kepada kita. Justru kitalah yang butuh kepada mereka. Makanya para salaf dulu ketika ada orang ya pengemislah bahasa kitanya, mereka mengatakan marhaban biman yahmilu zadi ila daril akhirah. Selamat datang bagi orang yang membawa bekalku di akhirat. Selamat datang ya, bagi orang yang mau membawa bekalku di kehidupan akhirat. Ya. Makanya ini ya motivasi Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berbuat kebaikan. Dan kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah terlewatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu luas. Liputi segala sesuatu. Kemudian wujubu hamli zadil ladzi yastagni bihi 'anil nasi fil haji, wajibnya membawa perbekalan ya agar kita tidak susah di sana ya. Agar kita tidak susah ya di sana ya. Di Mekah atau di Madinah. Berikutnya, anna afdhala zadin yatazawwadu bihil insan taqwallahi azza wa jalla. Bekal terbaik ya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih dari bekal akhirat, lebih dari bekal dunia. Bagaimana dunia butuh bekal, akhirat juga butuh bekal. Maka bekal terbaik akhirat adalah takwa. Dan masuk di dalam takwa itu adalah seluruh kebaikan. Maka siapa yang berbuat baik berarti dia sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang terakhir, wujubu taqwallahi azza wa jalla. Wajibnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa takwa itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Juga wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap khutbah-khutbahnya senantiasa berwasiat dengan wasiat takwa. Karena takwa ini sebaik-baik bekal. Sebagaimana maknanya yang telah dijelaskan tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan ya tentang larangan ihram. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya ya, masih bertemakan tentang larangan ihram.